Nah, di sana working holiday visa itu kan biasanya 1 tahun, walaupun bisa diperpanjang ya untuk daerah-daerah regional. Nah, itu di sana bisa sambil belajar bahasa Inggris, ini ya, menambah skill bahasa Inggrisnya, juga bisa kerja karena namanya working holiday, jadi bisa kerja. Ya, tentunya kerja itu yang sektor-sektor bukan registered nurse gitu ya, karena kan belum ada assessment, juga belum boleh gitu ya kalau D3. Nah, itu banyak anak-anak yang saya lihat itu ada yang jadi Uber driver, ada ada yang kerja di hotel, room attendance, ada di catering, cafe dan sebagainya. Tapi saya sarankan, karena kalau tujuannya mau jadi registered nurse, misalnya sudah datang ke Australia, misalnya sudah ya mungkin pertama-tama kerja di tempat-tempat yang nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa gitu, karena kita harus survive kan, nggak bisa kan misalnya kita punya $5.000 tapi kan itu bisa habis selama 1 bulan kan. Biasanya kerjalah di cafe atau di room service atau apa-apa ya, punya cukup uang. Kemudian bisa mendaftarkan untuk dapat Certificate 3 in Nursing, atau sekarang ini beberapa course itu misalnya Certificate 3 in Individual Support, ya, Certificate 3 in Disability Services, begitu ya. Kemudian biasanya itu sekitar 6 bulan ya, sertifikat itu. Jadi itu bisa juga kita mencari RPL, itu Recognition Prior Learning. Jadi kan kita sudah kuliah keperawatan tuh lama sekali ya, D3N1. Nah, mungkin ini bisa diakses secara teori. Ini udah bagus, udah lulus, jadinya kita tinggal clinical placement di sana. Jadi ada clinical placement untuk misalnya ke nursing home, kayak mana bisa merawat pasien gitu ya, di disability services gitu bisa. Ini langkahnya bisa mendaftar di course itu, meminta RPL, Recognition Prior Learning. Itu ya kalau di Indonesia disebutnya ini ya, untuk dapat kredit gitu ya. Jadi kalau kayak pindah fakultas itu kan kita misalnya sudah belajar tentang bahasa Indonesia atau agama. Jadi yang di tempat baru yang itu kan udah dipelajari, jadinya nggak lagi dipelajari. Ya ini secara teori kan yang anak-anak keperawatan ini udah lebih mahir kan, udah bagus gitu ya. Apalagi udah kerja di Indonesia ya, itu insya Allah udah banyak skillnya. Kemudian kalau diakses secara ini ya, Certificate 3 ini kayak di sini ini mungkin asisten perawat gitu ya. Nah, itu secara teori udah bisa, tinggal nanti minta untuk clinical placement. Jadi kan di sana beda ya, alat-alatnya beda, patient approach-nya berbeda, gimana perspektifnya ya, banyak sekali yang perbedaan. Jadi untuk minta clinical placement itu biasanya sekitar 160 jam ya. Kalau saya tidak salah ya, nanti dicek lagi sama institusi di sana. Kemudian udah dapat Certificate 3 itu, yang Certificate 3 itu ya mungkin D1 ya, setara D1 di sini. Kemudian bisa kerja di nursing home, bisa kerja sebagai assistant nurse di rumah sakit misalnya. Nah, itu kan kita ini udah biasa tentang nursing care di Australia gimana. Kita lihat dong gimana caranya. Registered nurse bekerja di sana ya. Waktu itu saya juga begitu. Waktu datang di Australia nih, di antara saya study ini ya, Advanced Diploma of Business and Marketing, itu sambil menyiapkan bahasa Inggris, saya juga bekerja karena harus menghidupi diri saya sendiri. Nggak ada lagi, saya nggak punya uang lagi gitu, nggak ada beasiswa kan. Saya kerja sebagai assistant nurse. Nah, itu yang bisa saya kerja double shift karena kan harus survive ya. Kadang saya kerja di agency, jadi kadang misalnya dikirim ke satu tempat, yang besoknya di tempat lain, itu mungkin bisa jaraknya sekitar 1 jam, 2 jam naik public transport begitu ya. Itu saya bisa lihat gimana seorang perawat di Australia ini bekerja. Jadi
waktu saya mengikuti kompetensi assessment itu udah tahu gimana caranya ya, jadi kita seperti belajar juga biar bisa lulus juga gitu ya. Itu saya sarankan ini yang working holiday visa ini ya buat adik-adik semua, ini ya dari sekarang sudah belajar bahasa Inggris, kemudian kalau punya uang itu jangan banyak healing tiap hari gitu ya, jadi save your money gitu ya untuk gimana mengurus working holiday visa ini. Nah ini mungkin cara yang paling tengah-tengah lah di antara bonek sama dapat beasiswa begitu ya. Nah begitu. Oke baik, jadi tadi ada banyak sekali cara untuk bisa melanjutkan studi maupun kerja di Australia. Dari yang disebutkan tadi ada mungkin mengikuti program beasiswa, kemudian modal nekat, kemudian ada juga dengan working holiday visa seperti itu. Jadi untuk teman-teman tidak ada alasan untuk mengatakan tidak bisa atau saya tidak sanggup untuk pergi ke Australia, karena ada banyak sekali cara yang bisa diambil seperti itu. Mungkin selanjutnya Ibu bisa memberikan sedikit motivasi untuk membakar semangat jiwa muda ini agar tidak mungkin lesu atau mungkin kurang motivasinya untuk belajar. Kalau saya tuh lebih ke lihat keluarga ya. Waktu dulu keluarga saya ini bukan keluarga yang ya memang bapak saya pegawai negeri, tapi kan bukan terus apa itu namanya rich gitu ya. Jadi ya agak susah lah, karena memang keluarga saya itu menekankan benar untuk pendidikan ya. Apapun dilakukan bapak untuk anaknya itu bisa belajar dengan bagus atau ngambil les private English atau apa gitu ya. Nah itu ketika misalnya saya melihat bapak saya sakit dan kemudian kita berusaha untuk bilang ke tetangga, boleh dong pinjamin mobilnya atau antar ayah saya ke rumah sakit, dan mereka tidak membolehkannya, itu saya sakit hati sekali gitu ya. Saya merasa oh ya Allah, kenapa ini, mungkin itu memacu saya one day I need to be successful dan bisa helping people gitu ya. Saya nggak boleh seperti itu gitu ya. Saya juga harus memberikan kemanfaatan ke orang lain, juga ke keluarga saya, sehingga keluarga saya itu tidak lagi untuk misalnya berhutang-hutang ke tetangga, seperti itu motivasi saya dulu ya. Terutama saya lihat ke keluarga kita juga. Saya minta juga teman-teman semua lihat ke ini ya, tempat sekitarnya, keluarga sekitarnya juga. Ayah ibu kalian tuh menyekolahkan itu udah susah-susah ya, mungkin ada yang dari jauh, dari luar pulau, berapa yang dikeluarkan untuk tinggal di Jogja, dan mereka tidak tahu apa yang dilakukan ya, anak-anak ini di Jogja, apa mereka benar-benar belajar atau banyak jalan-jalan gitu ya. Nah ini harus dilihat lagi. Saya juga kadang menekankan ya, ada sepupu saya itu nggak lulus kuliah gitu loh. Jadi kan saya bilang, tolong deh kamu lihat ke bapakmu tuh gimana susahnya menyelesaikan kamu, at least kamu lulus dulu deh gitu kan ya. Itulah dan teman-teman juga harus melihat ya kemanfaatan kita kepada orang lain, karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada orang lain ya. Saya pikir kalau saya bisa maju, saya punya uang lebih, itu saya mempunyai chances to give to people, to vulnerable people, bisa kasih zakat atau bantu untuk misalnya ini membuat sumur atau membuat ini ya, membantu sebuah pesantren, begitu ya, kemanfaatannya itu lebih besar. Cobalah kalau saya pikir ya, misalnya kalau saya memutuskan untuk tidak bekerja saja gitu ya, saya pikir terus kemudian ini ya, siapa yang akan memberikan mengirimi uang untuk keluarga, walaupun keluarga sudah nggak minta lagi ya, siapa ya yang bisa membahagiakan orang tua kalau kita mengirimi at least cuma sedikit saja, itu senyuman orang tua itu yang membuat kita bahagia. Kemudian kalau kita bisa memberikan sedekah kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang butuh, itu coba lihat senyuman mereka bisa membantu sebuah keluarga. Misalnya kita itu membelikan sebuah mesin jahit kepada sebuah keluarga miskin,
gimana mereka cahaya dari mukanya itu bersinar-sinar, bahwa kitalah yang bisa membantu mereka ya dengan izin Allah untuk meningkatkan taraf hidup mereka sampai itu tuh sampai lama ya. Itulah kita yang perlu kita ini ya, motivasi kita harus seperti itu, saya rasa gitu ya. Baik, Masya Allah. Jadi sebagai seorang muslim kita harus berusaha mampu memberikan manfaat baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita maupun orang lain. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang baik akhlaknya serta mampu bermanfaat bagi orang lain. Bagi Ibu Rini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami dan sudah berbagi begitu banyak pengalaman yang insya Allah sangat berguna bagi kami, pelajar maupun mahasiswa di luar sana. Terima kasih untuk waktunya Bu Rini, dan kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih yang sudah, sahabat surga yang sudah mengikuti acara kita sampai akhir. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.